Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Muhammad Ali Ibrahim Doi. Saya dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mula Warman, jurusan Budidaya Perairan. Di video kali ini saya akan kembali meresum terkait mata kuliah yang kemudian disampaikan oleh Ibu Andini Klani. Ada 5 materi yang kemudian saya akan resum kembali di video hari ini. Dan juga saya sampaikan kepada teman-teman untuk menyimak video kali ini karena apa yang kemudian saya sampaikan hari ini akan bermanfaat juga bagi teman-teman di kemudian harinya, karena jadikan semua tempat itu sebagai sekolah dan jadikan semua orang itu sebagai guru bagi kita. Mungkin langsung saja saya menjelaskan materi yang pertama, ada pengertian dan konsep pakan ikan. Jadi teman-teman, pakan adalah makanan atau asupan yang diberikan kepada hewan ternak atau peliharaan. Pakan juga merupakan sumber energi bagi pertumbuhan. Serta pakan buatan adalah pakan yang dibuat dengan formulasi tertentu berdasarkan pertimbangan perbuatannya. Pembuatan pakan sebaiknya didasarkan pada pertimbangan kebutuhan nutrisi organisme yang bersangkutan, sumber dan kualitas bahan baku, dan nilai ekonomisnya. Dalam budidaya ikan, pakan merupakan salah satu faktor penting. Biaya untuk pakan merupakan salah satu komponen terbesar, serta biaya efektif dalam budidaya nutrisi seimbang, kualitas terkontrol, serta evaluasi biologisnya. Budidaya ikan juga memerlukan pengetahuan terkait masalah pakan. Yang pertama itu nutrisi ikan, yang kedua itu bahan pakan, yang ketiga itu formulasi pakan, dan yang keempat itu pemberian pakan. Jadi keempat konsep ini harus ada dalam formulasi pakan, yang kemudian ini yang menjadi salah satu bentuk bagaimana suksesnya dari kegiatan budidaya kita nantinya, yaitu terkait nutrisi ikan, bahan pakan, formulasi pakan, dan juga pemberian pakan. Kita lanjut. Pakan dan bahan pakan mengandung energi dan nutrien esensial untuk pertumbuhan, reproduksi ikan, dan kesehatan hewan air. Dan kekurangan atau kelebihan dapat mengurangi pertumbuhan dan menyebabkan kematian. Jadi saya akan menjelaskan lagi. Dalam pakan ini ada yang pertama, pakan utama. Pakan utama menggambarkan sebagai besar atau keseluruhan pakan alami yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan terhadap pakan pada sistem budidaya ikan secara intensif. Yang kedua itu ada pakan tambahan, yaitu dibuatkan atau diberikan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan terhadap tambahan pakan. Yang ketiga itu ada pakan suplemen, pakan yang dibuat atau diberikan dengan tujuan untuk memenuhi komponen ikan. Mungkin itu materi yang pertama yang saya jelaskan. Mungkin kita langsung saja masuk ke materi yang kedua. Oke teman-teman, sekarang kita masuk kepada materi yang kedua, itu ada materi tipe pakan dan penggunaannya. Jadi ada beberapa tipe pakan dan penggunaan yang kemudian saya akan jelaskan kembali di video ini. Jadi yang pertama itu ada pakan basah. Bahan penyusunan pakan basah mengandung kadar air yang lebih dominan. Karakter pakan sengaja dibuat agar larva dan benih ikan lebih mudah mengkonsumsi dan mencernanya. Serta jenis pakan basah, emulasi, larutan, substansi, dan pasta. Emulsi, bahan terlarut menyatu dengan air sebagai pelarutannya. Terasa agak liat, mirip lem atau encer. Contoh sari kacang kedelai. Larutan suspensi, bahan pelarut ini menyatu dengan pelarut karena mengandung partikel halus yang tidak larut. Jika dipegang tidak terasa liat. Contoh bubuk spirulina. Pasta, pakan nasi adonan tepung gandum, telur, bawang putih, minyak nabati, dan sayur-sayuran
berbentuk gumpalan, tenggelam di dasar perairan, diberikan pada gelondongan dewasa dan ikan yang sudah berok, mudah dicerna, dibuat untuk sekali konsumsi dan dibuat sendiri oleh petani ikan. Pemberian pakan bentuk emulsi, suspensi, dan pasta yaitu ditebar ke dalam air media pemeliharaan. Jumlah disesuaikan dengan kebutuhan ikan, lebih sering dimanfaatkan untuk kebutuhan larva dan burayak, untuk ikan yang mencari makan di dasar perairan, serta ikan yang berada pada fase penanganan khusus atau ikan-ikan yang tergolong sulit mengkonsumsi pakan buatan, misalnya pada itu yang pertama masa krisis pemeliharaan larva, yang kedua masa penyembuhan ikan yang sakit terutama ikan hias mahal harganya, dan yang ketiga itu proses penyiapan atau pemeliharaan induk kutilvan, keempat itu proses habilitasi terutama bagi ikan yang baru tiba dari transportasi jarak jauh, serta yang terakhir itu pemeliharaan ikan baru ditangkap dari alam, baik untuk persiapan ekspor maupun untuk pembesaran penyiapan induk. Pakan basah ini mudah dicerna, serta tidak tahan disimpan lama, dibuat untuk sekali konsumsi. Jika berlebihan dapat disimpan di lemari es, sangat jarang dan sulit ditemukan, dan lebih banyak dibuat sendiri oleh peternak ikan. Jadi kunci utama dalam membuat rumusan pakan basah yang baik itu yang pertama, rumusan sudah direkomendasikan oleh berwenang untuk spesies dan ukuran atau umur ikan tertentu. Jangan membuat perubahan besar dalam jumlah atau tipe bahan baku yang digunakan, dan hindari menggunakan bahan berupa ikan ranca atau tepung ikan melebihi jumlah yang direkomendasikan. Hal ini belum tentu menyebabkan ikan tumbuh lebih baik, tetapi malah meningkatkan biaya dan pencernaan. Dan yang ketiga, jika ikan ranca yang akan digunakan untuk membuat pakan basah, pastikan bahwa ikan ranca tersebut harus segar mungkin, bermutu baik, dan harus dibersihkan dan isi perutnya dikeluarkan. Pakan basah harus dibuat di tempat yang sejuk, digunakan pada hari yang sama, atau disimpan dalam kulkas. Harus secepatnya mungkin digunakan dan jangan sampai disimpan lama. Kedua, ramuan pakan basah yang ideal untuk satu spesies ikan tidak cocok untuk ikan lain. Ketiga, ramuan pakan bisa berbeda untuk ikan yang umur atau ukurannya berbeda. Keempat, benih ikan umumnya memerlukan protein yang lebih tinggi dibandingkan dengan ikan dewasa. Dan yang kelima, perolehlah petunjuk dan pihak yang berwenang. Saya lanjut ke pakan kering. Jadi bahan penyusunan mengandung sedikit. Oke, saya lanjut kepada jenis pakan yang kedua, itu pakan kering. Bahan penyusunan mengandung sedikit kadar air. Pakan bisa disimpan lebih lama dan mengapung di perairan. Untuk pakan kering, granul atau butiran, flek remah, pelet bulat, dan juga stik atau batang. Dibuat dan berdasarkan ukuran bukan mulut ikan. Aplikasinya lebih praktis, bisa disimpan lebih lama, lebih banyak digunakan peternak, dan banyak dijual di pasaran. Keuntungan pakan kering sendiri. Jadi pakan hasil ramuan lebih mahal dibandingkan dengan ikan ranca. Budidaya ikan terkecoh dengan membandingkan harga secara langsung harga per kilogram pakan. Ikan ranca segar mengandung air sampai sekitar 75%, sedangkan pelet hanya kurang dari 10%. Pakan hasil ramuan juga relatif kurang mencemari karena stabilitas air lebih baik dan kurangnya pakan yang terbuang, jadi menjadikan lingkungan lebih baik dan ikan mengurangi permasalahan atau penyakit. Keuntungan lain, suplai yang terjamin, pelet kering komersil tersedia setiap tahun dan dapat diperoleh secara mudah dan dapat dipercaya. Daya simpan yang lebih lama, pelet kering komersil dapat tersimpan lebih lama dibandingkan dengan ikan ruca atau pelet basah tanpa mengalami ketengikan. Penyimpanan di tempat yang berventilasi baik, sejuk, dan kering sangat penting untuk mempertahankan kesegaran pakan. Kekurangan pelet kering sendiri yaitu pelet mungkin belum tersedia di wilayah pedalaman dan biaya transportasi akan menjadi biaya tambahan, mencemari wadah budaya jika pergantian air tidak lancar. Kunci utama dalam memilih pakan pelet kering yang baik, yang pertama itu belilah dari produsen pakan yang dipercaya. Yang kedua, pakan yang dibeli harus yang diramu sesuai dengan spesies dan umur atau ukuran ikan yang dibudidayakan. Dan yang ketiga, kualitas pakan, kandungan nutrien, komposisi, dan kesegaran jauh lebih penting daripada membeli semata-mata karena melihat harganya.
Oke, jenis pakan berdasarkan sifat biologinya. Yang pertama, pelet terapung dan juga pelet tenggelam. Pelet terapung ditujukan untuk ikan yang hidup beraktivitas di permukaan air, sedangkan pakan tenggelam untuk ikan yang hidup dan beraktivitas di dasar perairan. Keunggulan pakan apung: pemasakan sempurna zat anti nutrien dapat terdegradasi. FCR akan lebih baik karena pakan yang dimasak sempurna mengoptimalkan kecernaan ikan. Pakan tersebar sempurna sehingga ukuran pada saat panen lebih merata. Dapat dikontrol pemberian karena sifatnya yang terapung, sehingga ketika si ikan ini sudah kenyang dan tidak mau makan lagi, pemberian pakan dapat melihat dan menghentikan pemberian pakan, serta butiran tidak gampang hancur bila terendam air. Kekurangan pakan apung: lebih mahal, dapat menyebabkan kematian jika pemberian berlebihan, serta ikan akan dengan bobot dan ukuran yang sama dengan ikan yang memberi pakan tenggelam, atau perlu penelitian ilmiah lebih lanjut, dan penyimpangan kurang ringkas. Kelebihan pakan tenggelam: lebih murah karena proses pembuatan lebih sederhana. Ikan akan berat bobot dari ukuran yang sama dengan ikan yang diberi pakan terapung. Lebih ringkas penyimpanan, perbandingan satu sak besar pakan tenggelam 50 kg dengan sak yang sama pakan satu sak dengan 30 kg. Kekurangan pakan tenggelam: gampang hancur bila terendam air, sehingga efisiensi pemberian pakan berkurang. Pencemaran lingkungan jika banyak butiran hancur dan tidak termakan di dasar kolam. Oke, sekarang kita masuk kepada materi yang keempat, yaitu pengemasan dan penyimpanan pakan. Pengemasan merupakan sistem yang terkoordinasi untuk menyiapkan barang menjadi siap untuk ditransportasikan, didistribusikan, disimpan dan dijual dan dipakai. Membantu mencegah atau mengurangi kerusakan, melindungi produk yang ada di dalamnya, melindungi dari bahaya pencemaran serta gangguan fisik. Mempunyai bentuk-bentuk yang memudahkan dalam penyimpanan, pengangkutan dan juga distribusi. Pengemasan dimaksud untuk mempertahankan kualitas pakan, karena dengan pengemasan yang baik proses penurunan mutu pakan dapat ditekan. Wadah untuk pengemasan pakan sangat bervariasi, mulai dari karung, plastik, kertas semen dan juga plastik tebal. Untuk kapasitas besar dan kapasitas kecil dapat digunakan aluminium. Persyaratan bahan kemas: mutu produk ketika mencapai konsumen tergantung pada kondisi bahan mentah, metode pengelolaan dan kondisi penyimpanan. Fungsi kemasan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Oke, yang pertama, kemampuan atau daya membungkus yang baik untuk memudahkan dalam penanganan, pengangkutan, distribusi, penyimpanan dan juga penyusunan atau penumpukan. Yang kedua, ada kemampuan melindungi isinya dari berbagai risiko dari luar, misalnya pelindungan dari udara atau panas, dingin, sinar atau cahaya matahari, bau asing, benturan atau tekanan, mekanis kontaminasi atau mikroorganisme. Yang ketiga, ada kemampuan sebagai daya tarik terhadap konsumen, dalam hal ini identifikasi informasi dan penampilan seperti bentuk, warna dan keindahan bahan kemasan harus mendapatkan perhatian. Dengan adanya persyaratan harus dipenuhi kemasan tersebut, maka kesalahan dalam memilih bahan baku kemasan, kesalahan memiliki desain kemasan, dan kesalahan dalam memilih jenis kemasan dapat diminimalisasi. Kemasan harus memiliki sifat-sifat: yang pertama, permeable terhadap udara, yang kedua, bersifat non-toksik dan inert sehingga dapat mempertahankan warna, aroma, dan cita rasa produk yang dikemas. Ketiga, kedap air. Keempat, kuat dan tidak mudah bocor. Kelima, relatif tahan terhadap panas dan mudah dikerjakan secara massal dan harga yang relatif murah. Oke, itu berikut tadi materi yang keempat, dan saya akan kembali menjelaskan terkait materi yang kelima. Oke, sekarang kita masuk kepada materi yang kelima, yaitu metode dan teknik pemberian pakan pada ikan. Berdasarkan pada morfologi organ dan pembentukan enzim pencernaan pada organisme budidaya, dapat ditarik selanjutnya pemahaman dasar yang dapat diterapkan pada kegiatan budidaya perairan. Jadwal pemberian pakan atau feeding schedule disesuaikan dengan perkembangan larva, terutama perkembangan alat pencernaannya, digunakan pada masa pembelian larva. Karakter pakan yang utama: ukurannya, daya geraknya, lingkungan yang dibutuhkan, dan juga kandungan gizi. Jadwal pemberian pakan disesuaikan dengan nafsu makan ikan tersendiri. Kita masuk kepada pakan buatan, diberikan setelah larva masuk ke stadium 7 atau berumur 9-10 hari. Formulasi terdiri dari tepung terigu, susu, bubuk, telur ayam, ikan gabus atau cumi-cumi, dan vitamin atau merek Scott Emulsion. Ukuran dan dosis
pakan harus disesuaikan dengan umur larva sendiri. Pemberian pelet mengacu pada berat tubuh ikan. Jumlah pemberian pakan untuk lele per hari yaitu 3-6% dari bobot ikan yang dipelihara. Presentasi pakan tersebut fleksibel. Pemberian pakan jangan dilakukan sekaligus dalam satu waktu yang sama. Frekuensi pemberian pakan memiliki peran strategis dalam menentukan keberhasilan suatu program pakan pada suatu periode budidaya. Frekuensi pakan dapat diartikan sebagai beberapa kali suatu kegiatan pemberian pakan diberikan dalam satu hari. Frekuensi pakan perlu disusun berdasarkan pemikiran sebagai berikut. Yang pertama, tingkat kebutuhan ikan pakan relatif selalu berubah. Yang kedua, nafsu makan ikan relatif berbeda antara pagi, siang, sore, dan malam. Dan yang ketiga, menghindari adanya overfeeding karena frekuensi pakan merupakan program harian sehingga pemberian pakan dapat menyesuaikan dengan tingkat kebutuhan ikan tersendiri. Frekuensi pemberian pakan pada ikan yang masih kecil harus sering. Waktu pemberian pakan bisa pagi, siang, sore, dan malam hari disesuaikan dengan kebiasaan makan ikan. Ikan lele merupakan hewan nokturnal aktif pada malam hari. Baru pertimbangan pemberian makan lalu banyak pada sore dan malam hari. Pemberian pakan harus jeli melihat reaksi ikan tersendiri. Berikan pakan saat ikan lele agresif menyantap pakan yang berhenti apabila ikan sudah terlihat malas untuk menyantapnya. Oke, berikut adalah satu bentuk ringkasan ataupun resume yang kemudian saya jelaskan hari ini terkait mata kuliah Teknologi Manajemen Produksi Pakan. Dan terima kasih atas kesempatan yang kemudian hari ini bisa saya lakukan, karena ini merupakan satu bentuk proses pembelajaran bagi saya terkait apa yang kemudian saya resume hari ini. Karena seperti yang saya jelaskan tadi, jadikan semua tempat itu sebagai sekolah dan jadikan semua itu sebagai guru, sebagai guru untuk kita. Dan mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.